Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo Sobat Anahel, kembali lagi di podcast Anahel bersama saya Ratri Awalia Ramadhani dan saya Abiana Jadida. Kami host dari Jurnalistik Anahel. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih sobat. Beliau adalah Dr. Haji Saiful Mujab MA, selaku Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, penuh ceria, dan tetap semangat. Alhamdulillah. Nah Sobat Anahel, jadi kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Bapak Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Menurut Bapak, bagaimana kesan pertama kali Bapak saat datang ke MTSN 1 Kudus? Alhamdulillah di pagi hari ini saya beserta rombongan bisa silaturahmi ke MTS 1, MTS Negeri ya, 1 Kudus. Ya, luar biasa. Saya begitu masuk, gedungnya tertata indah, rapi, bersih, menunjukkan bahwa MTS 1 ya siap untuk mendidik anak siswinya ya dengan penuh kenyamanan ya dan penuh keakraban ya dengan kesan yang sangat baik. Alhamdulillah Bapak. Ya. Semoga MTSN 1 Kudus bisa berkembang lebih baik lagi. Oh iya, selalu kita doakan dan kita support sama-sama. Terima kasih Bapak. Jika boleh tahu nih Pak, tips belajar ala Bapak seperti apa sih supaya kami dan penonton YouTube dapat meladani sifat kerja keras Bapak? Jadi yang pertama ya kepada anak-anakku siswa-siswi di MTS 1 Kudus ya, di MTS 1 Kudus, bahwa belajar itu harus sungguh-sungguh, harus memaksakan diri. Ya, jadi harus memaksakan diri, harus sungguh-sungguh manjada wajada. Itu penting. Jadi harus punya niat, itikat yang baik, tetap semangat ingin belajar. Dan harus ingin tahu. Ya, jadi kalau kita ada keinginan pengen tahu itu kan kita jadi penasaran. Ya, penasaran. Itu yang pertama. Pelajaran apapun kita harus penasaran, kita pengen tahu. Ya, pengen tahu dari baca, pengen tahu dari nanya, dan lain sebagainya. Yang kedua tentunya sering membaca. Ya, jadi kecerdasan bawaan itu tidak mencapai 100%. Iya, yang membuat 100% itu karena membaca. Agama kita itu mengajarkan iqra wa iqra. Baca, dan baca. Jadi siapapun kalau ingin cerdas, ingin pintar, harus sering membaca. Iya, yang ketiga tentunya berdoa. Ya berdoa. Ya kalau kita orang Islam sholat yang rajin, tahajud, supaya ilmunya manfaat. Ya, cerdas, ilmu manfaat itu akan lebih barokah. Saya pikir 3 hal itu, insya Allah. Jadi memang harus 3 hal itu harus diseimbangkan ya Bapak. Seimbang ya. Iya. Baik. Terima kasih. Terus pertanyaan yang ketiga, dalam pandangan Bapak, keterampilan apa saja yang harus dikuasai oleh pelajar di masa depan untuk menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif? Jadi kita harus mengenal terkait perubahan-perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi anak-anak saat ini itu bukan mengekor, hanya ikut teman atau ikut apa, tapi harus mengenal perubahan. Jadi kan saat ini itu cepat berubah. Terus apa yang menjadi yang masih rame di tengah masyarakat itu apa? Ya, agar kita bisa menyesuaikan. Tapi sih kalau saya pikir ya, jadi harus kita itu terus beradaptasi. Adaptasi. Jadi bergaul, adaptasi tapi yang baik-baik, kita mengenal kira-kira pasnya apa sih? Ya pas yang dibutuhkan apa sih? Kalau sekarang mungkin banyak online, belajar online.
Karena ternyata banyak teman-teman kita yang memanfaatkan online secara positif, bisa menghasilkan. YouTube, TikTok, bisa itu menghasilkan. Banyak yang menghasilkan itu, tapi yang tentunya yang positif-positif. Iya, jadi kita perlu mengenali agar apa yang kita pelajari bisa diaplikasikan. Ya. Jadi memang harus menggunakan teknologi secara baik ya. Karena di era sekarang kan di era IT, iya, era teknologi. Baik. Ya. Kemudian menurut Bapak, apakah perkembangan teknologi yang canggih ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan bagaimana kita sebagai siswa agar bisa dapat menyeimbanginya? Ya, sangat membantu di dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sangat membantu karena tadi jadi mudah. Kita ingin mencari sumber apa, browsingnya jadi gampang. Ya kan? Kita kalau mana-mana sudah nggak telat, nggak perlu nanya-nanya di jalan-jalan, karena cukup dengan Google Map kita akan nyampe. Ya kan? Kita mau komunikasi gampang. Mungkin kalau adik-adik mau nanya kepada Bapak Ibu Guru, nggak nunggu besok. Asal dengan sopan, Bu, minta penjelasan, mungkin guru akan atau Bapak Ibu Guru akan menjelaskan. Ya, tinggal pemanfaatannya yang bijak. Iya, kita perlu tabayun. Kalau ada informasi apa-apa ditabayunkan. Itu kan, supaya apa yang kita terima melalui IT adalah yang bermanfaat. Ya jangan malah IT-nya yang tidak bermanfaat. Itu bukan menunjang, bisa menghambat. Belajar menggunakan IT-nya 1 jam, main game-nya 5 jam. Nah itu yang tidak manfaat. Tapi bagaimana IT dimanfaatkan untuk menunjang sarana pembelajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bapak, teknologi digital ini kan sangat luas ya. Ada dampak positif juga ada dampak negatif. Nah, gimana cara kita sebagai siswa agar tidak terjerumus dalam dampak negatif itu, Bapak? Ya tadi saya katakan bahwa dalam hal kita membuka IT, browsing, cari yang manfaat, jangan semuanya dibuka. Terus yang kedua, jangan sampai terlena. Kita kadang-kala ketergantungan dengan IT. Ya jangan sampai tergantungan. Maka IT manfaatkan betul untuk pembelajaran. Ya, bukan untuk kebutuhan hari-hari. Kalau masih jadi siswa, jangan untuk kebutuhan. Mau tidur harus lihat 1 jam dulu, bangun tidur lah, itu nanti akan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi sikap dan lain sebagainya, dan bisa berdampak negatif ke fisik, bisa dampak negatif ke psikisnya. Ini yang akhirnya, maka tadi perlu tabayun. Kalau dapat informasi WA dari teman, jangan langsung main sebar. Oh ini baca nggak pas. Tabayun, tanya sama orang tua, sama guru, atau tanya yang mengerti. Kalau enggak, cukup berhenti di HP kita, jangan disebar-sebar. Apalagi kalau sifatnya fitnah, hoax, dan lain sebagainya. Jadi harus pintar-pintar lah memanfaatkan itu. Terus apa harapan Bapak yang ingin disampaikan kepada generasi muda, khususnya siswa-siswi MTSN 1 Kudus? Ya, saya berharap bahwa anak-anakku, siswa-siswi MTSN 1 Kudus ya rajin belajar lah. Rajin belajar, karena saat ini kesempatan yang baik menjadi siswa sanawiyah. Menjadi siswa madrasah itu kesempatan yang baik. Apalagi yang masuk madrasah sanawiyah 1 ini kan nggak gampang, banyak yang tertolak. Nah, menjadi siswa ini kesempatan yang baik untuk terus belajar, manfaatkan supaya ya betul-betul bisa menjadi siswa yang baik, siswa yang cerdas, siswa yang soleh dan bisa melanjutkan ke aliyah. Manfaatkan, karena adik-adik itu berjuang melawan waktu.
Di sana itu nggak lamanya 3 tahun. Kalau sudah dimanfaatkan, waktu sudah tidak akan kembali lagi. Iya. Yang kedua tentunya ya mentaati segala aturan dari ibu guru, bapak guru. Ya. Karena ilmu manfaat itu kan dari bapak guru, ibu guru, taat orang tua, doa dan lain sebagainya. Dan saya percayalah, ya MTS 1 Kudus ini luar biasa. Semoga menjadi anak soleh-soleh semua. Amin. Kemudian apa pesan Bapak terhadap generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa? Ya. Jadilah generasi pemenang. Jangan menjadi generasi yang kalah. Artinya untuk menjadi pemenang itu harus punya nilai yang lebih. Galilah diri kita masing-masing, kelebihannya kita apa. Kelebihan membaca. Kelebihan keterampilan. Supaya menjadi generasi pemenang. Ya. Karena yang menang itu kan punya nilai lebih. Kalau nilai rata-rata nggak akan menang. Iya. Maka jadilah generasi pemenang. Harus punya komitmen yang tinggi. Bagaimana saya harus menang. Itu. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang santun. Dengan usaha dan doa. Tawakal kepada Allah. Nah, bagaimana sih Bapak cara kita agar kita bisa tetap percaya diri apa yang kita punya, apa potensi yang kita miliki? Kadang kan memang ada siswa yang cenderung tertutup, tidak terbuka, tidak percaya diri tentang apa yang bakat yang dia miliki. Bagaimana solusinya Bapak? Kita bersyukur. Ya, orang yang senantiasa bersyukur, insya Allah tenang. Ya, jadi syukur itu kan, kalau kita syukur itu menerima. Loh, saya menerima apa adanya. Ya bahkan diajarkan kalau kita melihat kebaikan, kita lihat orang yang sudah berbuat baik masih berbuat baik. Kalau dalam hal lihat materi, kita lihat ke bawah. Kita bersyukur masih dapat makan sehari 3 kali. Ada saudara-saudara kita yang jauh di sana, yang makan aja susah. Kita bersyukur sudah bisa sekolah di MTS Negeri 1 Kudus. Orang mau masuk aja susah. Kita bersyukur, menikmati. Ya kan? Kalau kita bersyukur kan kita akan tenang jiwanya. Kita menikmati. Kita bersyukur dikasih orang tua uang jajan. Ada yang teman kita gak pernah dikasih. Bersyukur. Iya, bersyukur dan berusaha tadi untuk jadi pemenang. Ya. Yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus ini? Ya, semoga MTSN Negeri 1 Kudus ini menjadi ikon ya pendidikan madrasah di Kota Kudus dan di Jawa Tengah ya, menjadi prestasi yang unggul ya, baik di dalam hal ya prestasi akademik maupun prestasi ekstrakurikulernya, dan anak didiknya bisa melanjutkan ya ke sana ke Alia atau ke sekolah-sekolah unggulan lain. Saya percaya dan yakin ya, dari lihat situasinya, semoga ya bisa terkabul. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, makasih. Atas kesediaannya Ya. podcast bersama kami. Ya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, Amin, amin, keberkahan amin, dalam amin, menjalankan ya. kehidupan. Ya. Amin. Makasih, semoga jadi anak soleh dan soleha, Amin. sehat selalu Amin. dan prestasinya bisa membanggakan. Amin. Ya, Terima makasih. kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Sobat Anahel. Kita sudah berbincang-bincang santai dengan Bapak Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.